Halo guys, kembali lagi di channel aku Safaruk. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar sistem dan informasi. Pengertian sistem menurut Gordon B. Davis, sistem merupakan seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Yang kedua, menurut Raymond McLeod, yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen. Komponen yaitu suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama, membentuk satu kesatuan. Yang kedua ada lingkungan luar sistem atau environment, yaitu apapun yang di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem itu. Yang ketiga ada batasan atau boundary, yaitu daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya. Yang keempat ada interface atau penghubung sistem, yaitu media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Yang kelima ada input atau masukan, dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal. Yang keenam ada proses, bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. Yang ketujuh output atau keluaran, hasil dari energi yang diolah oleh sistem. Yang kedelapan adalah sasaran sistem. Kalau sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Selanjutnya ada klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak, sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Yang kedua ada sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi melalui proses alam. Yang ketiga ada sistem probabilistik, yang merupakan sistem di mana kondisinya masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Selanjutnya ada sistem tertutup atau closed system, yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan sistem lainnya. Kemudian kebalikan dari 4 sistem tadi. Yang pertama ada sistem fisik, yaitu sistem yang ada secara fisik seperti komputer, sistem akuntansi, sistem produksi. Yang kedua ada sistem buatan manusia, yaitu sistem yang dirancang oleh manusia yang melibatkan manusia dengan mesin, disebut human machine system. Yang ketiga ada sistem deterministik atau sistem tertentu. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Yang terakhir yaitu sistem terbuka atau sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya. Konsep dasar informasi. Data, yaitu kumpulan fakta, kumpulan angka, kumpulan huruf, dan belum diolah. Kemudian ada kualitas informasi. Yang pertama harus akurat, yaitu berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Yang kedua harus relevan, yaitu mempunyai manfaat bagi penggunanya. Yang ketiga tepat waktu, yaitu sebuah informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Analisa karakteristik sistem informasi pengolahan data pasien pada rumah sakit. Yang pertama ada komponen seperti dokter, pasien, administrasi, apoteker, petugas, dan lain-lain. Yang kedua lingkungan luarnya seperti apoteker dan pihak penjamin. Yang ketiga batasan atau pembayaran, bisa tunai atau cash, status rawat inap atau rawat jalan. Yang keempat, interface atau pendaftaran, kartu pasien, kartu rekam medik, dokter, resep. Yang kelima, input, kartu pasien, kartu rekam medik. Yang keenam, proses melakukan pendaftaran sampai dengan pelaporan. Yang ketujuh ada output, resep, kwitansi, laporan pasien, laporan pembayaran. Yang terakhir ada goal, agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik dalam hal informasi yang akurat dan cepat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video.